kalau organisasi ini ingin besar dan awet, jangan terjebak politik. Betul. Mungkinkah itu tak terseret? Karena bos Sobat Ngarit Pak Tomli itu kan orang PAN. Dan Mas Yuni sendiri kayaknya tidak independen. Itu gimana menurut Bapak? Kalau tak dibuatkan aturan, yakin nggak itu bakal independen? Makanya kan gini, saya yakin ini suara ini pecah Pak untuk menanggapi gonjang-ganjing bahwa menjadi partai Sobat Ngarit Nusantara gitu ya, PSNN kan. Jadi memang kalau jadi partai rasanya apa? Paling tidak mengerahkan dukungan kepada siapa? Saya kira itu nanti termarginalkan melalui coupling masing-masing Pak. Tidak menutup kemungkinan kalau populasinya itu bagus, organisasinya kompak di wilayah satu provinsi tertentu atau di wilayah korwil tertentu kabupaten. Satu misal kalau kita berada di Batam Pak, Batu Aji ini adalah kompetitif keluarga Sobat Ngarit itu punya jaringan sampai dengan ke tingkat bawah. Itu saya kira untuk mengantarkan kader Sobat Ngarit untuk menembus satu kursi itu bukan pekerjaan yang sulit Pak, itu kerjaan yang ringan. Karena harga sebuah kursi untuk wilayah kota kita itu tidak butuh banyak Pak, hanya kisaran 1.300. Tapi beda kita belajar di kota kabupaten yang memang persaingannya ketat Pak. Ini yang menjadikan, jadi sampeyan boleh mendukung saya untuk pencalonan anggota dewan saya nanti 2009, tapi jangan pakai kaos baju Sobat Ngarit. Itu bisa. Personalitas Pak Mariono-nya, intensitasnya. Berarti personalnya. Iya, mungkin kalau secara nasional jangan Sobat Ngarit itu terjebak politik praktis. betul. Berbahaya. Tapi tingkat lokal itu menurut saya susah terhindarkan. Misalnya kalau ada kepengurusan Sobat Ngarit Batu Aji, ada caleg nak maju, tentu koordinasi ini bilang, Pak Caleg, tolong bantulah kami kaos Sobat Ngarit. Katakanlah minta bantu. Kan umumnya mak-mak taklim itu Ya. kalau ketemu kandidat kan minta baju. Iya. Kemungkinan nanti ini di Batu Aji dan di mana-mana ya minta baju. Ya. Berarti dibelikan, termasuk dia pun make. Nah, umumnya si pemberi entah kurang ajar, entah mungkin wajar, ketika membagikan itu kan Sama menggunakan kaos Sobat Ngarit. iya, dan itu simbolis, biasa itu. Nanti senam Sobat Ngarit lah segala macam. Dan ini tidak satu partai ya. Bisa PDI, bisa PAN, bisa PKB. Menurut jenengan, oke lah kita klaster. Nasional jangan. Kalau di lokal itu karena susah dihindari, gimana menurut jenengan? Ini kalau sudah ngomong ke sana memang berat, kembali kepada istilahnya pengurus masing-masing. Karena ini juga legalitas kita juga belum ada, strukturnya juga belum ada. Jadi jauh untuk menyampaikan itu. Ini menjadikan bias, betul-betul menjadi isu personal. Kita tidak membahas, menjelaskan bahwa ini bagian daripada suara, intensitas daripada rumah Sobat Ngarit tentu tidak. Ini masih personalitas kita sebagai simpatisan militan. Dan betul. Jadi langsung jenengan kita. Kalau memang itu berat, perlu nggak? Karena 2027 sebentar lagi ya. Duduk bersama lah para petinggi Sobat Ngarit untuk buat aturan itu Mas Teguh. Mana yang boleh, mana yang tidak itu malah. Insya Allah Pak, Insya Allah memang mudah-mudahan ini dengungan ya sekaligus buat kawan-kawan semuanya senusantara. Apa yang disampaikan Pak Mariono ini kebetulan beliau juga aktif di keluarga Sobat Ngarit di Batam juga, bahwa kita itu memikirkan agar kita sepakat untuk adalah menjaga
merawat dan membangun daripada rumah Sobat Ngarit tadi. Harapannya ini sejauh mungkin untuk merumuskan bagaimana kopdar-kopdar yang akan datang itu bukan euforia lagi, tapi kopdar ini diisi sebuah raker, Ya, rapat betul. kerja, Rapat kerja. untuk mencoba mencarikan sebuah rumusan dalam jangka pendek itu apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Nah, kemungkinan bisa terbagi 5 tahun, 1,5 tahun jangka pendeknya apa, kemudian jangka 3 tahun apa, jangka 5 tahunnya apa. Mungkin itu, sehingga nanti momen setelah hari raya ada acara halal bihalal. Harapan saya pribadi itu bisa ditangkap ada yang mengadakan halal bihalal nasional. Gitu ya. Disempatkan yang punya rezeki lebih, yang mempunyai waktu lebih bisa kumpul, walaupun itu sifatnya tidak resmi, tapi kalau ada perwakilan itu 50+1 dari populasi Sobat Ngarit, itu bisa menjadikan isu adalah pertemuan nasional Dalam bentuk raker. dalam bentuk raker. Tidak harus euforia lagi. Tidak harus euforia lagi. Ini euforia, bikin konten-konten euforia kita udah selesai, Pak. Oh, betul. Karena apa? Kita melihat persis bahwa pertumbuhan daripada keluarga Sobat Ngarit sampai dengan hari ini sejak dari muncul itu tidak jauh berubah, Pak. Angka klimaknya anggota kita itu belum pernah ada yang satu keluarga lahir Sobat Ngarit, orang satu lahir 10 kader, itu belum ada. Berarti kita belum ada manajemen yang bagus. Betul. Jadi ini yang harus ditarik ke internal. Ditarik ke internal dulu bahwa kita bagaimana merumuskan rumah ini betul-betul nyaman buat kita semuanya. Itu belum lagi, jujur kita sampaikan, konflik-konflik internal kan masih cukup banyak belum terselesaikan. Ini catatan buat kawan-kawan semuanya. Nanti dulu yang eksternal tuh kan. Iya. Yang internal dulu. Di internal, jangan eksternal. Makanya kayak muncul kembali kepada pertanyaan jenengan kaitannya dengan isu Papi Tombli dengan Aulia Kalimantan. Itu eksternal Jawa. Internal, makanya internalnya ini belum solid, belum komplek, kemudian kita ingin bahas yang luar. Lebih baik dalam dulu dibenahi. Kira-kira kita itu butuh baju ndak yang pakai kancing depan supaya gitu itu kalau ngelepas mudah, atau kita tetap berkaosisasi begini, jadi kalau masukkan dari atas bukan dari lengan. Sebenarnya itu butuh biar lebih keren. Iya, jadi harapan saya ke depannya, ayolah di dalam satu pertemuan itu harus ada forum yang sedikit serius mengenai membahas etalase struktur daripada rumah Sobat Ngarit.